Shalom dan selamat pagi untuk anak kami kelas 12. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena masih memberikan kami kesehatan hingga sampai saat ini untuk kami boleh belajar firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami undang Roh Kudus-Mu yang bekerja di hati dan pikiran kami, untuk boleh kami mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Anak-anak kami kelas 12, pelajaran kita di bab 4 yang berjudul Sikap Gereja Terhadap Demokrasi dan HAM di Indonesia. Sikap gereja terhadap demokrasi dan HAM di Indonesia. Berbicara mengenai sikap gereja terhadap demokrasi dan HAM, tentunya gereja sangat terbuka terhadap pelaksanaan demokrasi dan HAM di Indonesia. Itu boleh kita lihat. Salah satu contoh misalnya di dalam memilih pengurus-pengurus gereja, misalnya penatua gereja, tentunya itu dilaksanakan lewat demokrasi. Yang berikutnya contohnya lagi, hak di gereja tentunya sangat dihargai. Karena apa? Tidak pernah kita temukan di gereja dibedakan tempat duduk yang kaya dan yang miskin, yang baju jelek atau baju yang cantik, ya kan? Tentunya hak asasi manusia itu sangat dihargai di gereja kita. Jadi sikap gereja sangat terbuka dan sangat menghargai yang namanya demokrasi dan HAM. Boleh kita lihat juga ceritanya di Perjanjian Lama, ketika bangsa Israel belum memiliki seorang pemimpin, belum ada raja yang memimpin mereka bersifat sistem pemerintahan bangsa Israel pada awalnya bersifat teokrasi. Apa itu teokrasi? Pemerintahan yang langsung dipimpin langsung oleh Theos, oleh Tuhan Allah. Langsung Allah yang memimpin bangsa Israel. Misalnya, ketika ada yang diminta, langsung diminta kepada Allah. Namun lama-kelamaan bangsa Israel menginginkan seorang raja, maka mereka meminta kepada Tuhan lewat pemimpin, sehingga terpilihlah raja yang pertama adalah Raja Saul. Itu masih langsung dipilih oleh Allah. Maka dipilihlah lagi raja menggantikan Raja Saul. Ketika setelah ditolak oleh Allah, dipilihlah lagi Raja Daud. Itulah raja yang ketiga. Dan berikutnya adalah raja yang ketiga adalah Salomo, yaitu anak Daud yang menggantikan Raja Daud. Jadi boleh kita lihat di dalam bangsa Israel pun bahwa sistem pemerintahan, bahwa demokrasi dan HAM sudah sangat dihargai. Itulah seperti yang Ibu jelaskan kemarin lewat Zoom meeting kita di bab 1, bahwa ketika Musa memilih pemimpin 10, pemimpin 50, pemimpin 100 orang, itu lewat demokrasi. Tidak langsung Musa yang memilih ini, tidak. Melainkan itu dipilih lewat demokrasi. Jadi, kalau kita berbicara demokrasi dan HAM, mengenai demokrasi dan HAM, bahwa gereja kita sangat terbuka. Boleh kita lihat itu juga di buku kita di halaman 54, di dalam kitab Matius 22, ayat 34 sampai 40. Di sana dikisahkan, di Matius 22 ayat 34 sampai 40 di halaman 54 ya, boleh kamu baca bukumu nanti, bahwa dikisahkan ketika seorang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang dikatakannya? Hukum yang utama. Tetapi Yesus menjawab bahwa hukum yang pertama adalah mengasihi Tuhan Allahmu dan mengasihi sesamamu. Kata mengasihi di sana, bahwa mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama diwujud nyatakan lewat penegakan HAM. Mengasihi sesama tentunya menegakkan HAM, menghargai hak asasi orang lain. Kalau kita lihat lagi di halaman 55, kita melihat bahwa ketika orang-orang Farisi menanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bolehkah kami membayar pajak terhadap pemerintah? Itu menyangkut politik dan kekuasaan ya. Apa yang dikatakan Yesus ketika menjawab orang-orang Farisi bertanya?
Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Dalam Matius 22 ayat 17. Kita bisa melihat di sana apa yang dikatakan Yesus dengan menjawab, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Yesus apa, dan kepada Tuhan Allah apa yang menjadi hak Allah. Di sana dikatakan berarti bahwa kita harus tunduk dan taat kepada pemerintah. Tunduk dan taat kepada pemerintah dalam arti kita harus menghargai pemerintah karena pemerintah itu berasal dari Allah. Bahkan Yesus di sana mengambil sebuah mata uang. Gambar siapakah ini? Gambar kaisar. Maka berikan kepada kaisar. Tentunya kita harus menghargai yang namanya pemimpin. Jadi di pelajaran kita bab 4 ini ditanya, bagaimana sebenarnya sikap gereja terhadap demokrasi dan HAM? Intinya, gereja sangat menghargai demokrasi yang katanya demokrasi, berdemokrasi, pemerintahan berada di tangan rakyat. Misalnya di gerejamu boleh kamu lihat di dalam kehidupan bergereja, misalnya ada rapat-rapat gereja. Misalnya kalau awal tahun itu biasanya disebut dengan rapat huria atau rapat gereja. Di sana dirapatkan terlebih dahulu apa yang harus dikerjakan di dalam 1 tahun yang akan datang. Gitu kira-kira. Itu tentunya dengan apa? Dengan berdemokrasi. Tidak pendeta yang menentukan ini, tidak, melainkan dirapatkan dengan ruas, dengan penatua, dengan pendeta. Di sana disosialisasikan atau dirapatkan apa yang hendak dikerjakan. Jadi kalau ditanya apa sikap gereja terhadap demokrasi dan HAM, tentunya kesimpulannya gereja sangat terbuka terhadap pelaksanaan demokrasi dan sangat menjaga hak ajasi manusia. Sebab di gereja tidak pernah dibeda-bedakan antara yang miskin dan yang kaya, dan tidak pernah hak orang miskin, hak seseorang ditindas di gereja. Sebab Yesus pun mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Artinya kita harus tunduk dan taat kepada pemerintah, taat kepada aturan Allah, taat kepada aturan gereja, karena gereja juga sangat terbuka terhadap demokrasi dan HAM. Mudah-mudahan kalian bisa memahami bahwa gereja juga sangat menerima demokrasi dan HAM. Mari kita lakukan juga dalam kehidupan kita sehari-hari pelaksanaan demokrasi dan HAM untuk kita saling mengasihi satu sama yang lain. Amin.